Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dan Ibu Yolanda. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Saya Anita dari kelompok 2 akan membahas tentang kalimat efektif, dikte, dan bisik berantai. Kelompok 2 sendiri terdiri dari saya Anita Aprilia, Kak Devi Triana Sari, Suci Amalia Fauzia, dan Muhammad Ardan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Sementara efektif sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ada efek, akibat, pengaruh, atau kesan. Jadi dapat diartikan bahwa kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap. Seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat tersebut tidak mengandung maksud yang lain atau menyimpang. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif, yaitu sebagai berikut. Memiliki struktur yang sepadan, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang, dan bentuknya paralel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Triana Sari. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Kak Anita, yaitu contoh kalimat efektif. Adapun contoh kalimat efektif yang disempurnakan dari kalimat tidak efektif, diantaranya seperti yaitu kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek. Contoh, siswa itu segera masuk ruangan belajar setelah dia melihat kepala sekolah datang. Contoh kalimat efektifnya sesudah menghilangkan subjek yang tidak perlu. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Jadi di sini subjek yang tidak perlu yaitu dia. Jika dihilangkan menjadi kalimat efektif. Nah, selanjutnya kalimat tidak efektif dengan himpunan. Buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Jika kalimat tidak efektif dengan imbuhannya dihilangkan menjadi jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Jadi pada kata jambu dan mangga tidak perlu ditambahkan imbuhan buah lagi. Dan selanjutnya itu kalimat tidak efektif karena bentuk kata bersinonim. Jika harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar supaya hidup ini menjadi berkah. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu metode dikte. Jadi metode dikte tersendiri yaitu memiliki arti salah satu cara menyajikan pelajaran dengan menyuruh siswa menyalin apa-apa yang dikatakan oleh guru. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu sebuah lisan, dan alat yang diperlukan untuk menulis bahan pelajaran yaitu alat tulis serta pendengaran. Dikte menurut bahasa Indonesia ini yaitu yang diucapkan atau dibaca keras-keras supaya orang lain menulis. Untuk ilmanya, latihan dikte untuk belajar menulis cepat. Sari dikte ya hanya menuliskan kata yang sulit. Ulangan dikte untuk mengetahui kecakapan yang menuliskan kata-kata yang sudah dipelajari ejaannya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi metode dikte yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kak Devi. Dengan menggunakan metode dikte dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas 1 yang awalnya hanya bisa menulis dengan melihat tulisan di papan tulis atau menyalin sekarang mulai bisa menulis secara perlahan.
dan yang dulu tidak mau menulis, sekarang sudah mau dan mampu menulis. Maka penerapan metode dikte pada kegiatan menulis menunjukkan efek positif pada kegiatan menulis dan dapat meningkatkan kemampuan menulis di kelas rendah. Selanjutnya, materi mengenai bisik berantai. Bisik berantai adalah suatu pesan yang dilakukan secara berantai. Permainan ini bertujuan untuk menajamkan keterampilan, mendengarkan, dan berbicara. Secara umum, permainan bisik berantai adalah suatu permainan yang dilakukan secara berkelompok dengan cara membisikkan pesan secara berantai. Cara permainan bisik berantai sendiri, yang pertama, guru membisikkan sebuah simbol huruf pada orang pertama pada masing-masing kelompok. Kemudian, orang pertama membisikkan kepada orang kedua dan orang kedua membisikkan pada orang ketiga dan seterusnya. Akhirnya sampai pada orang terakhir dan orang tersebut akan menyampaikan di depan kelas. Tujuan permainan bisik berantai, hal ini menunjukkan bahwa anak sudah dapat mengingat dari apa yang didengar dan menyampaikan pesan tersebut secara lisan, serta sesuai dengan apa yang didengar. Maka kegiatan permainan bisik berantai telah dapat meningkatkan kemampuan menyimak anak dikarenakan anak-anak benar menyimak apa yang telah didengar. Demikian penjelasan mengenai materi bisik berantai dan selanjutnya akan disambung oleh Kak Ardan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibacakan oleh Kak Suci sebelumnya. Dan saya akan membacakan kesimpulan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Unsur-unsur dalam kalimat meliputi yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dikte adalah membaca sesuatu dengan keras supaya ditulis orang lain. Dalam belajar bahasa, dikte adalah suatu teknik belajar bahasa dengan cara menulis apa yang dikatakan atau diucapkan oleh guru atau teman sekelas secara tepat. Bahan pelajaran yang biasa didiktekan antara lain kata, kalimat sederhana, atau bacaan singkat. Penerapan permainan bisik berantai dapat mengembangkan bahasa anak. Hal ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan anak yang semula belum, kemudian mencoba, dan walaupun hasilnya belum maksimal, tetapi anak sudah mengalami perkembangan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh ke WA grup ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.